Gimana, Wan? Bapakmu sudah sembuh? Ko Acong, alhamdulillah sudah. Mungkin hari ini Bapak boleh pulang. Syukur. Wan, saya sengaja datang sini pagi-pagi. Mungkin hari ini saya nggak bisa kerja. Saya mau mengurus visa. Siapa yang mau keluar negeri kok? Si Amoy sekarang kan tinggal di Hong Kong. Dia minta supaya mamanya tinggal di sana. Ko Acong sendirian dong? Ya enggak, Wan. Istri saya mana mungkin tinggal di sana tanpa saya. Ko Acong juga tinggal di sana? Iya, Wan. Saya terpaksa harus ikut. Terus bengkel ini gimana kok? Maaf, Wan. Saya harus menutupnya. Saya akan menjual bengkel ini. Sebetulnya, kamu tidak perlu cemas, Wan. Kamu itu cukup potensial. Kalau kamu melamar pekerjaan di tempat lain, pasti mereka mau menerima kamu. Itu kan karena Ko Acong tahu saya. Tapi kalau orang lain, mana tahu? Sebelumnya, saya juga nggak tahu gimana kamu. Tapi, kamu harus bisa meyakinkan mereka. Seperti kamu meyakinkan saya. Berarti saya harus dari awal lagi kok. Kalau hati mereka sebaik Ko Acong. Kalau enggak... Begini saja, Wan. Nanti saya akan jelaskan perihal kamu sama orang yang membeli bengkel ini. Supaya mereka juga mau memperkerjakan kamu. Ko Acong memang orang yang sangat baik hati. Entah dengan apa saya bisa membalasnya. Tapi apa mereka tidak punya tenaga untuk kerja di sini? Kalau mereka baru mau membuka bengkel atau mau membuka cabang, mereka juga membutuhkan orang untuk bekerja di sini. Saya juga akan mengusahakan semua montir yang di sini untuk direkrut sebagai pegawai mereka. Ko Acong benar-benar luar biasa. Saya sangat berterima kasih atas perhatian dan kebaikan Ko Acong, baik sama saya maupun sama semua pegawai di sini. Saya jalan dulu ya, Wan. Iwan kok belum datang juga ya? Hari ini Ko Acong nggak masuk, Bang. Jadi Iwan nggak bisa pulang cepat. Dari mana kamu tahu? Sebelum kesini, saya menelpon ke bengkelnya. Buat apa kamu bereskan pakaian ini sekarang? Kan kita harus menunggu Iwan. Maksud Abang biaya perawatan. Sebelum Iwan berangkat ke bengkel tadi, dia sudah memberikan uangnya sama saya, Bang. Kita bisa membayarnya sekarang juga. Kenapa wajah Abang jadi muram? Kasihan Iwan. Seharusnya seusia dia belum saatnya untuk menanggung beban seperti ini. Aku sudah menghancurkan masa depannya. Sudahlah, Bang. Abang belum boleh memikirkan hal seperti ini. Kesehatan Abang kan belum benar-benar pulih. Ayo, Bang, kita pulang. Namanya siapa, Pak? Pak Seno. Seno Saputro Hadiprojo. Sebentar ya, Pak. Saya akan carikan filenya dulu. Silakan, Suster. Ada yang bisa saya bantu? Kami mau membayar biaya perawatan atas nama Burhan. Sebentar ya, Bu. Om Burhan, Tante Karsi. Nak Rizal, siapa yang sakit? Nggak ada, Om. Saya cuma mau mengecek klien Papa. Katanya beliau sudah meninggal. Seno Saputro Hadiprojo, kan? Betul, Suster. Beliau memang sudah meninggal di rumah sakit ini. Paru-parunya terjadi pembengkakan. Masih ada yang perlu diketahui? Nggak ada, Suster. Itu saja sudah cukup. Terima kasih, Suster. Nak Rizal pernah ketemu Seno? Belum? Om Burhan kenal dia? Seno itu mantan bos saya. Ini perinciannya, Bu. Maaf, Om. Saya nggak sempat besuk, Om. Nggak apa. Ibunya Doni sudah menceritakannya sama Om. Om sama Tante mau pulang, kan? Kalau begitu biar saya antar. Biar, Tante.
Buat apa kamu datang ke sini lagi? Apa kamu masih kurang puas sudah mengusir saya dari rumah itu? Jadi kamu pikir saya sungguh-sungguh? Saya memang bukan orang benar. Tapi saya masih mencintai kamu, sayang. Apa maksud kamu? Dewi. Mana mungkin saya mengusir kamu sungguhan? Saya nggak mungkin ingkar janji sama kamu, sayang. Tapi kenapa? Kamu pasti tertipu oleh akting saya. Saya melakukan hal itu justru untuk mengelabui Jarod. Kamu serius, Tuan? Buat apa saya di sini? Saya justru ke sini untuk menjemput kamu. Mana mungkin saya tinggal di rumah itu tanpa kamu? Dan untuk apa saya melarang kamu? Supaya tidak berhubungan intim lagi dengan Jarod. Tono. Sudahlah. Sekarang juga kamu siapkan pakaian kamu. Ayo kita berangkat. Halo? Halo? Oh, Papa. Ya sudah, Pak. Ternyata memang benar, beliau sudah meninggal. Berkas apa, Pak? Oh, iya. Baik, Pak. Oke. Bye. Telepon dari siapa, Sal? Papa. Papa menanyakan soal kliennya itu. Loh, kata kamu kan orang itu sudah meninggal. Kok kamu kelihatannya kayak ada beban sih? Apa kamu ada masalah sama orang itu? Enggak. Cuma Papa meminta agar saya menghubungi keluarganya. Jadi kamu bingung karena nggak tahu alamat rumahnya? Bukan soal itu. Kalau soal alamat, itu sudah ada di meja kerja Papa. Tapi... Kenapa, Sal? Kalau seandainya Papa belum bisa kembali, kasus ini pasti dilimpahkan kepada saya. Memangnya kasus apa sih? Kok bisa-bisanya dilimpahin ke kamu? Kamu kan belum menjadi pengacara, Sal. Sebetulnya ini bukan kasus. Ini cuma masalah warisan. Pak Seno membuat surat warisan yang dikuasakan kepada Papa sebagai pengacaranya. Nah, Papa menyuruh saya agar saya menyerahkan surat warisan itu kepada orang yang namanya tercantum di dalam surat warisan tersebut. Kalau begitu buat apa kamu bingung? Warisan memang bukan termasuk kasus. Tapi kenyataannya, banyak masalah warisan akhirnya menjadi kasus. Bahkan bisa dikategorikan sebagai kasus yang berat. Saya takut hal ini akan terjadi. Ya tapi kamu jangan terlalu a priori begitu dong, Sal. Kan masalahnya belum jelas. Kamu harusnya maklum, Elin. Saya kan baru pertama kali terjun di bidang ini. Jadi wajar dong kalau saya nervous menghadapinya. Ya sudah, mendingan sekarang kita makan aja yuk. Ayo. Tapi kalau memang Koh Acong bisa mempekerjakan kamu sama orang yang membeli bengkel itu, ya nggak ada masalah, Wan. Kamu kan tetap bekerja. Persoalannya tidak semudah itu, Bu. Posisi Iwan belum tentu sama dengan sekarang. Apalagi Iwan belum tahu gimana hati mereka. Itu tergantung kamunya, Wan. Kamu harus pintar-pintar menyesuaikan diri sama mereka. Tapi rasanya tidak mungkin Iwan menemukan orang sebaik Koh Acong lagi. Jarang sekali orang seperti dia. Ibu yakin kamu pasti bisa menyesuaikan diri. Dan yang terpenting, kamu masih bisa bekerja, Wan. Wan, soal uang kontrakan bagaimana? Apa kamu sudah bicarakan sama Koh Acong? Belum sempat, Bu. Sebenarnya Iwan tidak ingin Ibu ikut memikirkan hal itu. Makanya Iwan tidak mau menyinggung masalah kontrakan. Wan, masalah nggak mungkin terpecahkan dengan sendirinya. Kita harus memikirkan dan mencari jalan keluarnya.
Dan kamu juga nggak mungkin memendam masalah ini sendirian. Tapi Iwan tidak ingin ibu ikut pusing. Itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami, Wan. Tanggung jawab bapak dan ibu. Malah seharusnya kamu belum boleh menerima beban seperti ini. Iwan tidak mungkin pinjam uang sama Koacong, Bu. Terus kamu mau pinjam uang sama siapa, Wan? Entahlah, Bu. Yang jelas, Wan harus mendapatkan uang itu secepatnya. Tapi kamu jangan bikin kesalahan lagi ya. Ibu tidak akan ikhlas kalau kamu dapatkan uang itu dengan mencuri. Tentu saja tidak, Bu. Iwan kan sudah berjanji di hadapan ibu dan bapak kalau Iwan tidak akan mencuri lagi. Maaf Nyonya, dari tadi siang Nyonya belum makan juga. Apa nggak lapar? Kalau saja Bos Henry masih ada, pasti dia tidak membiarkan Nyonya seperti ini. Ini adalah pertama kalinya kita berkumpul lagi. Kamu mau merayakannya? Ya, bilang saja. Mau merayakan di mana? Nggak perlu, Ton. Yang saya butuhkan adalah pernikahan kita. Sabar, sayang. Harta Seno belum sepenuhnya menjadi milik kita. Saya bosan mendengar kata-kata itu. Sebelumnya Jarod juga ngomong begitu. Jangan kamu samakan saya dengan dia. Dan tolong, jangan kamu singgung-singgung soal hubungan kamu dengan Jarod. Tapi kapan kamu mau menikahi saya? Dan kenapa kamu biarkan Mira ada di sini? Apa kamu juga mencintai Mira? Justru keberadaan Mira ada di pihak kita. Seno sudah pasti meninggalkan warisannya pada Henry. Dan satu-satunya orang yang menjadi ahli waris Henry adalah Mira. Ya, kita harus menunggu sampai surat warisan itu jatuh ke tangan Mira. Terus setelah itu kita harus menyingkirkan Mira? Nggak perlu, sayang. Mira sendiri yang akan mencari kematiannya. Dia bertahan hidup cuma untuk melahirkan anaknya. Kamu yakin kalau anaknya sudah lahir, Mira mau bunuh diri? Kalau memang benar, gimana dengan anak itu? Apa nantinya tidak akan menyusahkan kita? Setidaknya anak itu yang berhak atas warisan ini. Waktu dia tahu Henry mati, Mira juga kepingin mati. Tapi saya bisa menetralisir hatinya. Saya yang memaksanya untuk bertahan hidup sampai anaknya lahir. Dan soal anak itu? Itu soal kecil. Kamu tahu kan profesi saya. Soal jual-menjual, itu memang bidang saya. Kamu mau menjual anak itu? Dasar geremok. Kamu juga jangan lupa makan ya, Don. Nanti kamu sakit lagi loh. Ya udah, selamat belajar ya. Udah sayang. Hai sayang. Mama, udah pulang, Ma? Baru saja sampai. Kamu sudah makan belum? Itu Mama bawakan makanan khas Makau. Kamu pasti suka. Makasih ya, Ma. Dan ini Mama bawakan kimono khas Makau. Mama pasti menang judi ya? Kamu tahu aja. Mama bukan cuma menang, tapi Mama menang besar. Mama bawa pulang uang hampir 100 juta. Ma,
Untuk apa Mama repot-repot beliin makanan, beliin pakaian buat Monica? Kalau uangnya hasil dari judi, Ma. Kenapa kamu ngomong begitu? Seharusnya kamu bangga bisa punya pakaian dari luar negeri. Dan bisa mencicipi makanan dari luar. Ma, Monica lebih enak makan dengan tahu dan tempe. Monica lebih suka memakai pakaian dari Tanah Abang. Tapi uangnya halal, Ma. Cukup! Kamu pikir kita bisa hidup hanya dengan makan dari bunga bang? Apa kamu nggak lihat gimana Mama pontang-panting mencari uang? Kamu pikir Mama melakukan itu untuk siapa? Untuk kalian, untuk kita semua. Tapi jangan dengan judi, Ma. Mama kan bisa cari jalan lain. Buka usaha misalnya. Diam kamu. Di sini Mama yang jadi orang tua, bukan kamu. Dan jangan coba-coba menggurui Mama. Halo, selamat pagi Bapak pengacara. Woi Jal, gimana kabar lo? Wah, udah lama banget lo nggak ngubungin gue. Kemana aja lo? Ya lo harus maklum dong Don, namanya juga kan pengantin baru. Ya wajar dong kalau lagi hot-hotnya. Ya gak? Dan gue sama Elin sekarang baru saja honeymoon ke Bali. Lo sendiri gimana kabarnya? Ya, gue sehat-sehat aja. Enak lo Jal ya, bisa nikmatin hari-hari pengantin baru lo. Sayang ya kita nggak bisa honeymoon sama-sama. Sorry Don, gue nggak bermaksud. Iya, gue ngerti. Udah deh, lo nggak usah ngambil hati, ya. Jal, kabar keluarga gue gimana Jal? Lo pernah ke rumah gue lagi nggak? Mereka sehat-sehat saja. Baru 2 hari yang lalu, gue kasih oleh-oleh dari Bali ke rumah lo. Tapi kalau oleh-oleh buat lo sendiri sih masih ada di sini. Wah, thanks berat ya Jal. Jal, gue kayaknya harus berangkat nih Jal. Gue minta tolong kalau lo ketemu nyokap bokap gue, tolong sampein salam ya dari gue. Sekalian buat Iwan ya. Oke, thanks Jal ya. Yuk, bye. Apa itu, Lin? Sarapan pagi buat kamu. Maaf, Lin. Letakkan saja makanan itu di meja makan. Tolong, jangan manjakan saya dengan hal-hal seperti ini. Tapi saya tidak bermaksud. Sudahlah. Halo, selamat siang. Oh, Pak Cong. Ada apa kok? Baik kok, baik. Iya. Tapi kalau sudah ketemu sama yang mau beli bengkel, jangan lupa soal saya kok. Soal kerjaan. Ya kok, terima kasih kok. Ya. Soal uang kontrakan. Anu bos, ada orang mencari siapa? Hah? Mencari orang yang menghuni di rumah sini, bos. Kamu kan juga penghuni rumah di sini. Tapi dia tidak mau bicara sama saya, bos. Orangnya aneh. Dia cuma punya 1 tangan, bos. Ya sudah, kembali kerja sana.
Saya akan menemuinya. Terima kasih, Bos. Kamu kenal sama orang itu? Tidak. Kamu punya uang 1.000 rupiah? Ada. Buat apa, Ton? Sumbangan. Kata Sukri, orang itu hanya punya satu tangan. Ya, kalau bukan pengemis, paling-paling orang dari yayasan yang mau minta sumbangan. Selamat sore. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Saya dari kantor pengacara. Saya datang kemari untuk membicarakan soal warisan Pak Seno. Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Maaf, Pak. Apa Bapak yang bernama Henry? Oh, bukan. Saya kakak dari istrinya. Henry sudah meninggal. Apa? Henry sudah meninggal? Betul. Tapi kalau soal warisan, Bapak bisa bicara dengan istrinya. Ya. Tentu saya harus bicara sama istrinya. Tapi tidak sekarang. Besok saya akan balik lagi. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Silakan. Ya jelas dong, Jal. Warisan itu mutlak jadi milik istrinya. Tapi gini, Jal. Lo harus pastiin dulu, apa dia itu istri yang sah menurut hukum. Kalau lo mau lebih jelas lagi sih, lo bisa tanyain sama bokap lo. Ya? Oke. Oke, Jal. Bye. Kayaknya masalah Rizal menarik juga ya, Don? Iya sih, gue pikir-pikir masalahnya cukup menarik buat gue. Ya, lumayan kan buat jadi bahan disertasi gue. Wah, enak dong lo. Udah punya bahan disertasi. Ini benar-benar gila. Surat nikah Mira ketinggalan di rumah sewaannya. Terus gimana dong? Ya nggak gimana-gimana. Yang pasti saya harus ke sana. Tapi katanya pengacara itu mau datang lagi ke sini. Sebelum pergi, saya akan menemuinya dulu. Apa yang akan kamu katakan sama dia? Kelihatannya orang itu belum berpengalaman dalam soal ini. Saya akan coba untuk membodohinya. Kamu yakin berhasil? Buat Tono, apa sih yang tidak berhasil? Hah? Cuma kalau surat nikah itu tidak ketemu, kita bisa benar-benar celaka. Tapi kita bisa mengurus surat nikah itu di tempat Henry dan Mira melakukan akad nikahnya, kan? Bagaimana, Wan? Kamu sudah membicarakan soal uang kontrakan sama Koh Acong? Kenapa, Wan? Kamu takut kalau Koh Acong tidak memberinya? Bukan, Bu. Tadi Koh Acong tidak masuk. Dia cuma telepon. Gak mungkin Iwan bicara lewat telepon. Tapi waktunya tinggal 2 hari lagi, Wan. Kamu juga belum sempat mencari rumah kontrakan. Gak mungkin, Bu. Iwan mencari rumah kontrakan. Kalau uangnya belum ada. Sabarlah, Bu. Iwan pasti mendapatkan uang itu. Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Sabar dan bersabar. Entah sampai kapan kita harus bersabar.
jadi ke rumah Pak Seno lagi? Ya, tapi saya harus mampir dulu ke kantor. Kemarin berkasnya ketinggalan di sana. Kapan Papa pulang ke Jakarta? Kayaknya Papa nggak mungkin pulang dalam waktu dekat ini. Karena Om Bahri masih membutuhkannya. Katanya kalau masalah seperti ini harus Papa yang menangani. Ya, sebenarnya sih begitu. Tapi Papa menyuruh saya untuk mencoba menanganinya dulu. Kalau seandainya saya nggak bisa, ya terpaksa. Papa harus pulang. Saya pergi dulu ya. Hati-hati ya. Bye. Iwan mana? Lagi ke kamar kecil kok. Oh. Selamat siang, kok. Siang. Bagaimana, kok? Jadi orang yang kemarin beli bengkel ini? Sore ini mereka akan membayarnya. Syukurlah, kok. Terus soal saya gimana, kok? Itulah yang menjadi ganjalan di hati saya. Mereka membeli tempat ini bukan untuk bengkel, Wan, tapi untuk perkantoran. Maaf, Wan. Ini kali saya benar-benar tidak bisa membantu kamu. Saya harus segera menjual bengkel ini. Nggak apa-apa, kok. Saya tahu persis gimana hati Ko Acong. Ko Acong sudah terlalu baik sama saya. Tapi saya yakin, Wan, dimanapun kamu bekerja nanti, pasti kamu akan sukses. Terima kasih, kok. Saya kira Bapak tidak jadi datang. Maaf Pak kalau saya terlambat. Karena saya harus mampir dulu ke kantor. Bagaimana? Sekarang saya bisa ketemu dengan istrinya Pak Henry? Begini, semalam tiba-tiba saja dia menggigil. Setelah saya periksa, ternyata panas badannya tinggi sekali. Sampai sekarang pun panasnya belum turun juga. Kenapa tidak dibawa ke dokter, Pak? Sudah. Tapi kata dokter, kalau sampai sore ini panasnya belum turun juga, ya, dia terpaksa dirawat. Apa Bapak mau menemuinya juga sekarang? Tidak. Kalau gitu saya tunggu dia sampai sembuh dulu. Tidak mungkin saya mengajak bicara orang yang sedang sakit. Kira-kira kapan Bapak datang lagi? Begini saja, Pak. Ini kartu nama saya. Kalau dia sudah sehat, tolong segera hubungi saya. Baik. Kalau begitu saya permisi dulu. Silakan. Apa yang kamu lamunkan, Mon? Mama kamu mana? Memangnya Papa nggak tahu? Mama baru aja pergi. Katanya mau ke Monaco. Pasti judi lagi. Oh, jadi soal dia yang kamu pikirkan? Kamu tidak perlu lagi memikirkan dia. Sebentar lagi, semua harta kakekmu ini akan Papa limpahkan sama kamu. Percuma, Pak. Itu nggak akan memecahkan persoalan. Mama malah akan lebih leluasa mendapatkan uang dari Monica. Jangan kamu berikan. Bagaimana bisa, Pak? Papa kayak nggak tahu Mama aja. Papa aja nggak berkutik sama Mama, apalagi Monica. Begini saja. Semua deposito yang ada akan Papa berikan sama kamu. Tapi kamu harus tinggal di rumah kita yang di Jalan Sawu. Papa lupa ya? Setahun yang lalu rumah itu dijual sama Mama. Mama kamu memang benar-benar bajingan. Kalau begitu, kamu tinggal di rumah kita yang di Jalan Kecapi saja. Memangnya ada, Pak? Sebenarnya, rumah kakek kamu itu ada 3. Tapi yang satu sengaja Papa rahasiakan. Nah, kamu bisa tinggal di sana. Tanpa sepengetahuan mama kamu. Ya nggak mungkin dong, Pak. Loh, kenapa tidak? Kamu bisa tinggal di situ bersama Doni. Kalau semua deposito dikasih sama Monica, Papa sama Mama makan pakai apa? Kamu tidak usah memikirkan Papa. Apalagi mama kamu.
Ini justru untuk memberi pelajaran dia. Maksud Papa memang bagus, Pak. Tapi ini nggak mungkin terjadi. Monica nggak akan membiarkan Papa dan Mama kelaparan. Dan lagi Mama pasti akan mencari Monica. Kalau Mama sampai tahu kita masih punya rumah selain di sini, bisa-bisa rumahnya dijual lagi, Pak. Betul juga ya. Begini saja, kamu cari tahu di mana dia menyimpan pistol dan peluru kakek kamu. Untuk apa, Pak? Papa akan menembaknya. Papa jangan punya pikiran kayak gitu dong. Itu kan Mama Monica. Habis dia selalu bikin pusing. Nggak tahu deh, Bu. Setelah ini Iwan mau kerja di mana? Kalau soal itu, bisa kita pikirkan nanti, Wan. Yang Ibu bingungkan soal rumah kontrakan. Sebagian penduduk di sini sudah mengosongkan rumahnya. Besok hari terakhir, kita juga harus meninggalkan rumah ini, Wan. Iwan tahu, Bu. Tapi tadi siang Ko Acung bilang bahwa dia akan memberikan pesangon kepada semua karyawannya. Apa itu cukup untuk mengontrak rumah, Wan? Nggak tahu deh, Bu. Yang jelas, Iwan sudah mengutarakan masalah kita sama Ko Acung. Terus, apa tanggapannya? Dia turut prihatin. Ya, mudah-mudahan keprihatinannya bukan sekedar basa-basi. Kita sama-sama berdoa saja. Semoga Tuhan membukakan pintu hati Ko Acung untuk membantu kita. Ya, mudah-mudahan saja, Bu. Hari ini saya pulang agak terlambat. Saya mau ke rumah Doni dulu. Ada apa, Sal? Nggak ada apa-apa. Saya cuma ingin menyampaikan salam dari Doni untuk keluarganya. Sejak kita pulang dari Bali, kita belum sempat menemui Mama dan Papa. Kapan kita bisa ke sana, Zal? Elin, kamu sendiri tahu kan, saya lagi banyak urusan. Ke rumah Doni kamu punya waktu. Kenapa ke rumah orang tua saya tidak? Elin, kamu jangan pojokin saya seperti itu dong. Saya ke rumah Doni karena Doni minta tolong sama saya. Ya sudah, kalau kamu memang tidak punya waktu, biar saya saja yang pergi ke sana. Sabar dong, Elin. Nanti kalau saya sudah punya waktu, saya akan mengajak kamu ke sana. Ya tapi kapan? Kita sudah memberikan oleh-oleh untuk keluarganya Doni. Tapi untuk Mama dan Papa? Besok kita lihat. Kalau urusan saya tidak terlalu padat, besok sore kita ke sana. Benar, Zal. Saya berangkat dulu ya. Ya. Kamu berangkat sekarang, Ton? Saya tidak bisa menunggu lama-lama. Urusan ini harus cepat kelar. Terus soal Jarod gimana? Itu nanti saja kita bicarakan lagi. Yang jelas, selama saya pergi, kamu tidak perlu ke kantor. Kamu nggak percaya sama saya? Takut saya berkhianat? Ya, sekedar buat jaga-jaga. Di dunia ini apa saja bisa terjadi. Jadi kita harus pintar-pintar menjaganya. Saya jalan dulu ya. Jangan lupa, perhatikan Mira. Sebelum warisan di tangan kita, dan kalau kenapa-napa dengan dia, bisa repot kita. Yuk, saya jalan ya. Karsi! Karsi! Kenapa, Bang? Dadaku, Karsi. Dadaku sakit lagi. Kita ke dokter, Bang. Tidak perlu, Karsi. Tolong ambilkan air putih yang hangat.
tidak ke rumah sakit saja, Bang? Ini belum begitu parah, Karsi. Aku masih bisa menahankannya. Tapi kalau kita biarkan bisa bahaya, Bang. Tidak. Aku tadi cuma terkejut karena mendengar suara ribut-ribut dari luar. Ada apa sih di luar? Mereka mulai menggusurnya, Bang. Semua tetangga sudah mengosongkan rumahnya. Tinggal kita yang masih berada di sini. Apa Iwan sudah mendapatkan rumah kontrakan? Mana kita harus pergi, Karsi? Entahlah, Bang. Mudah-mudahan Iwan segera mendapatkan kontrakan buat kita. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Apa Ibu belum tahu kalau hari ini adalah hari... Saya tahu, Pak. Tapi saya sedang menunggu anak saya. Tolong beri kami waktu, Pak. Baiklah, Bu. Kami akan beri Ibu waktu. Terima kasih, Pak. Tapi maaf, Bu. Saya cuma bisa kasih waktu Ibu untuk mengemasi barang-barang saja. Itu pun tidak boleh lebih dari 2 jam. Kalau lebih, terpaksa saya harus membongkar paksa rumah ini.